Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bribtu Rizky di channel YouTube kita, yaitu Polisi Rakyat 1986. Hari ini kita berada di salah satu SD Negeri 1 Pola Simpang yang berada di Cetamiang. Nah, ayo kita akan masuk ke dalam untuk melakukan himbauan kepada adik-adik sekolah dasar. Saya nggak sendiri, saya ditemani oleh yaitu dan ayo kita akan masuk ke dalam. Lagi kegiatan apa ini? Lagi sholat. Sholat apa? Kelas berapa ini? Semua ya? Ya nggak apa lanjut ya. Maskernya tetap dipakai ya. Seneng nggak sekolah? Seneng ya? Mau sekolah di rumah aja atau di sekolah di sini? Sekolah sini ya. Nih, semangat ya. Ya. Bu Asriani, Ya. kita ingin tanyakan Bu, di sekolah ini upaya-upaya apa Bu yang dilakukan sekolah untuk menertibkan protokol kesehatan kepada siswa-siswanya? Ya, yang pentingnya kami ada memberikan penyampaian kepada anak-anak kami untuk menjaga protokol kesehatan, kemudian cuci tangan, tetap kami lakukan seperti biasa. Kemudian Bu, di sini kita lihat kan ada dari kelas 1 sampai kelas 6 Bu ya. Ya. Apakah dari sekolah mungkin ada sedikit pembelajaran atau sekedar memberitahukan kepada anak-anak pentingnya tertib berlalu lintas, kemudian harus patuhi tentang rambu-rambu, lampu merah, tanda berhenti, ada nggak mungkin kira-kira? Ya, selain penyampaian untuk penertiban lalu lintas, kami juga ada menyampaikan tentang pembelajaran tatap muka dan pembelajaran yang tetap di ampu. Itu saja sih. Ya. Seperti Karena itu. kan kita lihat Bu ya, di sini sekolahnya langsung di depan itu jalan lintas Bu ya, Iya. jalan besar ya. Mungkin ada himbauan nggak dari sekolah kepada murid atau kepada orang tua siswa agar ketika mau ke sekolah agar berhati-hati mungkin untuk menyeberang, atau mungkin ada nggak petugas di sini yang membantu untuk menyeberangi siswa saat tidak masuk ke sekolah? Ya, boleh. Kami masukkan untuk satpam di depan untuk 2 orang untuk menjaga situasi kami supaya bisa dilaksanakan dengan baik, dan kemudian dia bisa menjaga bagaimana penyampaian kami untuk anak-anak yang ada di sekolah ini supaya lebih keamanannya lebih terjaga. Assalamualaikum. Ini adik-adiknya kelas berapa nih? Kelas 5. Semuanya pakai masker kan? Nah, kita sekarang lagi masa pandemi, jadi kita harus menggunakan apa? Masker, jangan lupa. Sebelum masuk ke kelas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adiknya di sini ada nggak cita-citanya mau jadi polisi? Siapa? Cuci tangan. Oh, yang mau jadi polwan ada 2 orang. Kenapa adiknya ingin jadi polwan? Alasannya? Oh ya, namanya siapa? Oh, Nabila. Kenapa ingin jadi polwan? Mantap, tepuk tangan untuk temannya. Yang jadi polwan ada 2 orang, yang jadi polisinya ada nggak? Yang cowok? Oh enggak? Nggak ada, ya nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau jadi dokter, jadi guru. Ya, sama aja. Nih, sekarang ibu polisi dan bapak polisi datang ke sini mau memberikan himbauan sama adik-adik supaya kita dalam masa pandemi ini jangan lupa pakai apa? Masker.
Dan sebelum masuk ke ruangan, ada cuci tangan nggak tadi? Ada. Dicek suhunya? Ada. Oh, nggak tahu lagi, udah tepuk tangan, udah berani ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak hari ini sampai di sini secara mendadak. Nah, ujung baris secara mendadak, ya. Jadi Bapak tugasnya memang datang kemari untuk memberitahu bahwasanya harus pakai masker. Semua pakai masker, bagus. Semua baik-baik budi ya, baik-baik budi ya. Mari cuman instruksi pakai masker, terus suruh pakai helm, jangan melawan guru ya. Nah, jangan melawan guru. Jadi kalau seandainya pakai helm itu untuk apa? Ya, untuk apa? Hah? Untuk melindungi kepala. Oh nih, ya, bapak-bapak sampaikan pakai masker, pakai helm, bawa STNK-nya. Nah, STNK itu apa? Hah? Surat kereta, surat sepeda motor, surat tanda bukti kendaraan, ya, surat tanda bukti kendaraannya. Apa kepanjangan STNK? Surat tanda nomor kendaraan, ya. Jadi itu harus tahu, nanti sampaikan sama orang tuanya. Pak, STNK itu surat tanda nomor kendaraan. Kalau seandainya polisi tanya STNK, ketinggalan di rumah harus dibawa karena itu bukti kendaraan. Kalau seandainya nggak ada STNK kendaraannya, bodong. Bodong itu kendaraan yang penggelapan, hasil curian. Kalau kendaraan yang dicuri, STNK-nya nggak ada, ya. Jadi itu aja kira-kira. Udah pernah ada yang kena tilang orang tuanya? Belum ada. Ada yang pernah kecelakaan? Belum ada. Cita-citanya apa? Dokter, anak yang dokter. 1, 2, 3. Bagus nih. Bapak dari SD dulu cita-citanya jadi dokter. Jadi SD cita-citanya apa? Jadi dokter ya. Angkat tangan terus jadi dokter. Jadi begitu nanti udah sekolah, udah tamat ya, kenapa kok jadi polisi ya? Gak apa-apa, cita-cita itu harus tinggi langit, ya. Jadi polisi ada nggak? Nggak ada ya? Sampai jadi polisi. Kayak gini aja kerjaannya polisi nih, ngember aja. Ke sekolah ngember, ke pajak ngember, kemana-mana ngember terus. Yang penting masyarakat tuh aman, selamat, ya. Karena polisi itu tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi itu salah satu tugas yang paling utama, ya. Lebihnya tuh penegakan hukum. Penegakan hukum itu untuk yang jahat-jahat. Makanya adik-adik ini kalau seandainya mencuri, memukul kawannya, membuli, ada yang pernah dibully nggak? Nggak pernah ya? Jangan bully-bully ya kawannya ya. Jangan ejek-ejek kawannya ya. Jangan ejek-ejek kawannya. Oh, sama Bapak Rizky. Bilang sama Bu Sarah sama Bu April, nggak usah kawannya Pak Rizky. Kita kawannya bertiga aja, Pak Rizky nggak usah. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya? Jangan kayak gitu ya. Kawan semua nih. Nanti jangan sampai, oh ini nggak usah kawan nih. Kita kawannya sini aja. Jadi dia nggak ada kawannya, kan kasihan ya. Nggak boleh kayak gitu. Semua kita kawan. Seburuk-buruknya kawan kita tuh, sesusah-susahnya, sejelek-jeleknya, sebodoh-bodohnya, pintar-pintarnya itu harus kawanin. Ya, nggak boleh kita saling bermusuhan ya. Oke, setuju ya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Bersama kepala sekolah kebetulan pas tadi ada kegiatan Bu ya. Pas tadi ada kegiatan ini sudah datang, kita langsung menanyakan ini sekolah ini sudah lama berdiri. Kira-kira apa yang Ibu sampaikan, pengalaman Ibu selama menjabat? Kira-kira berapa tahun Ibu sini? Saya di sini tepatnya 1 Januari 2019 sampai sekarang Februari 2021. Lebih kurang sudah 2 tahun saya menjabat di sekolah ini. Alhamdulillah, 2 tahun. 2 tahun itu ya lumayan ya. Dari beberapa sekolah kemarin ada yang setahun,
tahun kemarin ya dilantik Bu ya. Ada beberapa sekolah dilantik tahun kemarin ini 2 tahun. Ya kalau seandainya 2 tahun kita sekolah ya mungkin kalau seandainya kelas 5, kelas 6-nya mungkin sekarang udah kelas 12. Udah 2 kali tamat, 2 kali tamat. Kira-kira Bu, kami tadi udah ke kelas-kelas yang besar, apa ada upaya Ibu untuk selama ini untuk masalah protokol kesehatan di masa pandemi ini, Bu? Di sekolah kami, protokol kesehatan semasa pandemi ini tetap berjalan sebagaimana yang sudah diatur. Kami di sini seluruh siswa masuk ke sekolah dengan ditemperatur atau dicek suhu oleh satpam yang ada di depan. Dan kami juga menyediakan cuci tangan di depan gerbang. Mereka mencuci tangan, kemudian setiap siswa memakai masker. Dan menyediakan cuci tangan di setiap wastafel yang ada di depan kelas. Jika salah satu siswa lupa memakai masker, sekolah menyediakan masker dipinjamkan kepada siswa. Kemudian setelah pulang sekolah, siswa itu mengembalikan maskernya dan masker itu dicuci oleh wali kelas untuk persiapan keesokan harinya apabila ada siswa yang tidak memakai masker. Untuk kegiatan pembelajaran kami menggunakan shift yang sudah disepakati semua sekolah menggunakan shift, yaitu satu kelas itu paling banyak siswa yang bisa belajar pada hari itu sekitar 14 orang. Satu rombel itu jika ada 28 maka dibagi 2, 14 hari Senin, 14 di hari Selasa. Dan menggunakan jarak. Jadi 3M itu tetap kami laksanakan, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Yang bisa kami lakukan. Insya Allah mudah-mudahan selama masa pandemi ini pembelajaran tetap terus berjalan dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah, itu mungkin luar biasa ya. Mungkin setiap sekolah mungkin udah ada dibuat seperti itu. Ini lagi yang paling penting Bu. Tadi ada beberapa sekolah saya tanyakan kepanjangan STNK. Panjangan STNK, ngurusnya di mana? Memang ada Bu pelajarannya ya? Ada ya? Kelas 6 ya. Kelas 6 ada. Jadi beberapa sekolah ada materi-materi lalu lintas ada disisipkan di situ. Ya, kira-kira masalah tertib berlalu lintas, apa ada upaya Ibu untuk menyampaikan ke siswa-siswa atau ke orang wali-wali muridnya? Mungkin kalau selama pandemik ini karena tidak boleh berkumpul dan orang tua tidak boleh masuk ke sekolah, hanya sebatas pengantar. Tetapi kalau untuk guru-guru sudah, insya Allah guru-guru kami mengenai tertib lalu lintas sudah memahami. Dengan adanya menggunakan kendaraan memiliki STNK, kemudian SIM, helm, kemudian jika pajak mati mereka permisi mau urus pajak atau perpanjangan STNK di Satlantas di depan Samsat ya Pak ya, di Karangbaru. Insya Allah kalau memang itu memang perlu saya izin. Insya Allah guru-guru saya semua sudah memiliki SIM dan STNK serta pemakaian lengkap. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena selama saya di sini belum ada guru-guru saya yang kena tilang karena hal-hal tersebut. Luar biasa nih ya, luar biasa ya. Jadi itu aja mungkin Bu, kami berkunjung kemari ya faktor pelajar anak-anak SD ini banyak yang takut sama polisi Bu. Jadi kami kemari bukan sekedar sosialisasi ya, bermain sama anak-anak. Tadi kami lihat tadi mereka lagi sholat duha Bu ya, sholat duha bersama. Setelah sholat duha masuk ke ruangan. Jadi kami ke door to door ke ruangan-ruangan yang memang bakalan lulus nanti dia SMP dan mengerti tentang tata tertib berlalu lintas. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bu? Begitulah harapan kami di sini supaya artinya gini, anak-anak dengan bapak polisi dan ibu polisi merasa lebih akrab sehingga mereka tidak takut. Maaf katanya sekarang kan anak-anak takut kalau sudah melihat polisi, seolah-olah polisi itu sebagai momok. Tetapi dengan adanya bapak ibu polisi berkunjung ke sekolah memberikan arahan-arahan, anak-anak merasa dekat dan mereka merasa nyaman. Sehingga apabila ketemu di jalan, Pak, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Jadi harapan saya sebagai kepala sekolah di sini memohon kepada Bapak tidak hanya sekali ini saja.
banyak yang bisa diberikan pengarahan kepada anak-anak SD. Apalagi kan mereka ini kelas 6 ini kan Pak sudah mulai puber. Jadi untuk itu alangkah baiknya bapak-bapak dari pihak kepolisian mengenalkan apa itu narkoba, bagaimana kalau kita menggunakan efeknya apa, kemudian apa itu sekarang anak-anak ini kan Pak ngelem tuh Pak. Nah itu juga maksudnya ada ya. Nah, jadi dengan diberikan pengarahan seperti itu juga akan membuka wawasan anak-anak. Kemudian efek-efeknya apa, kemudian hukumnya bagaimana. Anak-anak akan lebih terfokus kalau yang menerangkan Bapak polisi. Kemudian bagaimana cara berkendaraan di jalan yang bagus. Kalau anak-anak seperti ini seusia ini belum bisa berkendaraan dikarenakan apa? Belum ada SIM-nya, belum dan sebagainya. Jadi dengan adanya pertemuan seperti ini Pak, menambah keakraban anak-anak kepada bapak-bapak polisi. Ya, itu harapan kami di sekolah. Nah, jadi citra polisi kepada anak-anak itu menjadi idola. Nah, ya, bukan menjadi suatu ketakutan yang berarti. Ya, itu harapan kami Pak. Alhamdulillah. Mungkin sudah banyak harapan yang Ibu sampaikan masalah tentang polisi ini. Apalagi ini program polisi ini presisi Bu kan? Program Kapolri yang baru ini presisi. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi tentang pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi harapan-harapan Ibu mungkin dilihat sama seluruh polisi Indonesia atau seluruh sekolah yang kira-kira belum pernah dikunjungin sama polisinya ya. Mungkin ada caranya dengan cara ya mungkin dari pihak sekolah itu menyurati ke sekolah atau ke polsek atau kepolisian. Pak, sekali-sekali main ke sekolah kami Pak. Nggak apa-apa, Bapak main-main aja cas-cas sama anak-anak pun nggak apa-apa, sebentar aja ada gitu. Mungkin sekolah-sekolah lain bisa seperti itu. Karena kadang polisi-polisi yang ada di jalan ini mungkin enggan, segan, tapi ya dengan cara seperti itu namanya kita merangkul, baru saling. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ini konten ini akan kita tampilkan di YouTube channel kami Bu, di Polisi Rakyat 1986. Jadi kami berterima kasih sekali lagi sudah memberikan waktu untuk berkeliling sekolah, melihat anak-anak luar biasa, anak-anak di SD Ade Irma terutama ya. SD Soto Simpang ya. SD Ade Irma tuh dulu namanya SD 1 Kolah Simpang dan belah sini SD Ade Irma. Ya. Kemudian di regrouping dijadikan satu sekolah-sekolah yang berada satu halaman 2 sekolah di regrouping. Contohnya SD 1 dengan SD Ade Irma di regrouping, maka Ade Irmanya yang hilang menjadi SD 1 Kolah Simpang. Seperti SD 1 Sriwijaya dengan SD 2 Sriwijaya di regrouping, SD 2-nya hilang sehingga sekarang jadi SD 1 Sriwijaya. Bukit Tempurung juga gitu. SD 1 Bukit Tempurung, SD 2 Bukit Tempurung di regrouping sehingga menjadi SD 1 Bukit Tempurung. Itulah sejarahnya. Jadi banyak orang bilang ini SD Ade Irma, rupanya di sini ada SD Ade Irma dulu. Regrouping jadi 1. Iya, tetapi ini lebih terkenal dengan SD Ade Irma. Iya. Sebenarnya dia SD Negeri 1 Kolah Simpang. Jadi ini SD Negeri 1 Kolah Simpang. SD yang tertua ya, Kolah Simpang ya. SD yang tertua di Kolah Simpang. SD yang tertua, luar biasa. Jadi itu aja. Ibu dengan siapa Bu? Lupa tanya. Siti Farida SPD, Kepala SD Negeri 1 Kolah Simpang, Kabupaten Aceh Tami. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Oke, bye. Dah.